Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Iya, terima kasih Bang Edi. Kita sudah merencanakan untuk melakukan aksi, ya, kita dari Front Penegak Daulat Rakyat untuk melakukan aksi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 14.00 sampai selesai. Ya. Intinya aksi kita itu adalah fokus di depan kantor KPU Jalan Diponegoro. Oke. Jadi fokus kita itu antara lain menggugat agar Pilpres curang itu dibatalkan. Kemudian kita juga meminta agar komisioner KPU itu ditangkap dan diadili, dan juga beberapa tuntutan lain. Intinya bahwa kita menuntut supaya Pilpres curang itu dibatalkan. Oke. Batalkan hasil Pilpres 2024. Intinya itu. Oke. Terus apa lagi yang mau disampaikan, apa lagi? Nah, saya kira yang penting adalah bahwa kita ini ingin supaya kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin rusak dan bermasalah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, melalui kita datang ke KPU itu bisa dilakukan perbaikan total. Utamanya adalah kita menggugat, meminta supaya Pilpres curang itu dibatalkan. Oke. Ya. Kita minta Pak Mayor Jenderal Sunarko. Pak Mayor Jenderal, Pak Jenderal, ini apa seruan Pak Jenderal untuk acara kita tanggal 18 ini? Terima kasih Pak Edi. Kalau saya minta apa seruan kita atau seruan kami, saya mengajak seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terutama yang ada di sekitar Jabodetabek, untuk ikut menuntut atau ikut datang ke kantor KPU Jalan Diponegoro pada tanggal 18 Maret 2024 hari Senin, agar KPU bekerja profesional yang selama ini mereka sudah melakukan banyak sekali kebohongan dan kecurangan, agar itu dibatalkan. Oh, Pak Jenderal, ini ada yang tanya di sini. Ini percuma Pak, aksi-aksi gitu bakal dicuekin juga sama penguasa. Apa jawaban kita? Karena kekuatan kita yang masih belum terkonsolidasi dengan cukup. Karena itu kalau ada yang mengatakan kita dicuekin, marilah kita bersatu, mengumpulkan kekuatan, supaya suara kita, tenaga kita lebih besar, sehingga didengar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh KPU yang selama ini kita tahu sudah buta tuli mata dan hatinya. Itulah yang saya harapkan. Sebanyak mungkin mari kita datang pada hari tersebut. Saya menambahkan himbauan kepada kita semua, selamatkan negeri, selamatkan NKRI, batalkan dan hentikan pemilu curang, dan kita semua harus berkumpul di gedung KPU Jalan Diponegoro pada hari Senin 18 Maret pukul 14. Kita tunjukkan bahwa kita sangat peduli dan kita berbondong-bondong ajak semua yang selama ini kita usung Pak Capres kita, buktikan bahwa negeri ini dicurangi, Capres kita dicurangi, semua harus hadir pada tanggal 18 tersebut. Sekian. Bang Muli, ini perwakilan ITB, nggak apa-apa Bang, bunyi Bang. ITB kan sekarang ini banyak tertuduh nih Bang, soal rekap ini, si rekap. Tapi kita mau bicara, coba kita mau dengar suara ITB-nya di mana. Oke, terima kasih. Bang Muli ini alumni ITB tahun 73. Ya, terima kasih Pak Edi. Sebetulnya kejadian yang kemarin itu buat kita alumni sangat memalukan. Artinya ulah dari beberapa oknum termasuk rektor yang karena tidak bertanggung jawab
untuk mengerjakan paket pekerjaan order dari pemerintah, yang akhirnya berujung pada kemelut yang sekarang ada saat ini. Tapi kita sendiri alumni sudah melakukan sesuatu yang cukup keras dan mengajukan tuntutan, termasuk ujungnya nanti bisa-bisa kita akan minta pencopotan rektor dari jabatan dan oknum-oknum yang terkait. Karena kita sangat menginginkan pilpres atau pemilu yang jurdil. Sementara oknum-oknum ini ada yang bermain atau walaupun apapun lah namanya, ya kan, artinya menerima sesuatu pekerjaan yang katakanlah kalau misalnya dikatakan bahwa berikutnya itu bertanggung jawab KPU, mesti dalam IT sistem itu nggak begitu. Karena bisa kejadian memang ada dibikinkan celah-celah untuk katakanlah melakukan perubahan pada waktu yang dibutuhkan. Ini masalah teknologi. Jadi artinya tergantung dari pesanan. Dan kita sudah, teman-teman di Bandung sudah mencoba berbicara, tetapi rektor hanya mengatakan coba ditanyakan saja ke KPU. Ini suatu jawaban sebenarnya konyol. Jadi artinya ini semua terkait. Jadi mudah-mudahan di Jakarta kita bisa menggunakan hak kita sebagai rakyat. Karena bagaimanapun kalau kita minta itu diaudit, itu barang dibeli dengan uang rakyat. Ya. Jadi artinya ya barang dibeli dengan uang rakyat digunakan untuk katakanlah kepentingan dari kehidupan rakyat menyangkut masalah demokrasi. Ya. Kalau kita sekarang ini dilarang, ya kan, untuk katakanlah mau melakukan audit, ini bisa kita tuntut secara resmi, atau kalau nggak bisa secara resmi ya secara kekerasan atau kekuatan massa itu akan dilakukan pada waktunya. Kalau tanggal 18 aksi kita apa, Bang Muli? Tanggal 18 ini artinya kita akan mencoba melihat bagaimana juga kebersamaan yang muncul dari masyarakat. Apakah ini menjadi suatu concern atau perhatian dari semua orang atau sekelompok orang saja? Tapi kita harapkan bahwa mestinya karena kita bergerak di KPU menyangkut pada masalah sistem pilpres ini, mestinya kontestan yang dirugikan dari kelompok 01 dan 03 juga hadir. Dan kita akan lihat di lapangan bagaimana perkembangannya, nanti kita akan lihat juga. Semestinya kalau tuntutan itu dalam bayangan saya secara wajarnya yang dituntut itu mengeluarkan wakilnya lah, artinya mengutus wakilnya untuk menemui kita. Selama ini sudah pernah jadi. Artinya kita cuma kayak orang cuman sendiri aja berorasi segala, tapi tidak pernah ada dari dalam yang kita tuntut yang keluar. Ini kita minta wakil dari mereka untuk bisa berbicara di depan kita. Sip. Ini di belakang ada Bang Bitor, ini politisi senior PDIP, harus bunyi juga. Bang Bitor, mohon maaf, maju ke depan dikit, Bang. Ya, gimana, Bang? Ya, terima kasih. Saya sedang menghitung bahwa Pilpres ini TPS-nya adalah TPS 2014-2019, di mana suara Prabowo dan suara Jokowi sangat besar. Sehingga saya yakin sekali dengan alat mesin yang tadi dibilang rekap itu, hasil pilihan rakyat yang kemarin itu tidak dihitung. Tapi mereka menggunakan hasil rekap 2014-2019, sehingga angkanya hampir 60%. Jadi SBY bilang Pilpres ini curang karena diikuti oleh 3 orang. Jadi dari sebelum bergabung ke sana ya SBY ngomong gitu ya. Ya, jadi dari 100% peserta itu tidak mungkin ada yang lebih dari 40%. Jadi semuanya pasti 2 putaran. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa lembaga survei yang 6 itu yang tampil di hari pertama di TV, terus mereka menyatakan angka yang sama dari hari pertama sampai sekarang, itu adalah lembaga survei yang bekerja sama dengan KPU untuk mencari angka-angkanya Jokowi dan Prabowo yang angkanya besar, di atas 50%. Itulah yang kita saksikan sekarang. Jadi saya berharap kepada masyarakat yang telah ikut dalam pemilihan presiden, yang sudah menyerahkan kedaulatan dirinya, hak politiknya yang dikibulin, diperdaya oleh lembaga survei dan KPU, maka mari kita bersama-sama bergabung untuk melakukan gugatan itu. Terima kasih. Tanggal 18 aksi, ada seruan? Ya. Saya berharap semua orang yang merasa dikibulin, yang merasa hak politiknya dicuri. Nah, ini kalau kata Pak Ogroseno, ini modusnya pencurian suara. Jadi suara yang rakyat punya itu tidak dihitung, yang dihitung malah yang lain. Dan Pak Ogroseno berharap
kita mampu untuk mempolislenkan KPU ya. Sirekap itu.